Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirnya cahaya Islam. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdu Uzza. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek yang ketujuh, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Umar radhiyallahu anhu lahir tahun 583, yaitu 13 tahun setelah tahun gajah. Sebelum masuk Islam, beliau adalah tokoh musyrikin Quraisy yang paling keras dan disegani oleh semua orang. Umar radhiyallahu anhu biasa dipanggil Abu Hafsah, dan Rasulullah SAW menjulukinya dengan Al-Faruq, pembeda, karena Umar Al-Faruq menjadi pembeda antara yang hak dan batil, antara umat Islam dan kaum musyrikin. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian Muhammad SAW. Sebelum Umar bin Khattab memeluk Islam, dia adalah manusia yang paling keras memusuhi Nabi SAW. Bahkan, Umar sempat berniat membunuh Nabi. Suatu hari, ia membawa pedang dan bergegas menemui Rasulullah SAW. Namun, ketika di tengah perjalanan, di sebuah sudut jalan di kota Mekah, ada seorang Quraisy yang menemuinya. Kemudian Quraisy itu berkata, "Engkau hendak kemana, wahai Ibnul Khattab?" Aku mau membunuh Muhammad. Menurutmu Abu Manaf akan membiarkanmu berjalan di muka bumi ini ketika kamu telah membunuh Muhammad? Apakah engkau mengira dapat melakukan apa yang kau inginkan ini? Bukankah seharusnya kamu lebih mengurusi keluargamu dan merawat mereka? Sebenarnya, sekarang telah terjadi sesuatu di rumahmu. Apa itu? Saudari dan iparmu telah meninggalkan agamanya, dan keduanya telah masuk Islam. Setelah mendengar berita itu, Umar pun bersegera pulang dengan penuh kemarahan. Umar berjalan menuju rumah saudarinya, Fatimah bintu Khattab, kemudian mengetuk pintu. "Siapa itu?" Ibnul Khattab. Saat itu terdengar suara orang sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Mendengar suara Umar, orang-orang di dalam rumah itu ketakutan dan segera bersembunyi dengan membiarkan lembaran-lembaran yang dibacanya berserakan. Fatimah pun membukakan pintu. Lalu Umar berkata, Wahai orang-orang yang memusuhi dirinya, aku mendengar bahwa engkau telah mengganti agamamu. sambil memukul Fatimah hingga darah segar pun mengalir. Lihat itu, Fatimah menangis dan berkata, "Wahai putra Al-Khattab, apapun yang akan engkau lakukan, lakukanlah. Sesungguhnya aku telah masuk Islam." Umar pun duduk sambil menahan kemarahan yang memuncak. Tiba-tiba Umar melihat lembaran ayat-ayat Al-Quran yang berserakan, lalu bertanya, Kitab apa ini? Cepat berikan kepadaku. Fatimah menjawab, "Aku tidak akan memberikan kitab ini kepadamu. Engkau tidak berhak menyentuhnya. Kitab ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci." Umar pun memintanya kembali, sampai akhirnya Fatimah bintu Khattab memberikan lembaran-lembaran tersebut kepada Umar. Pada lembaran itu tertulis, "Bismillahirrahmanirrahim." Seketika hati Umar bergetar ketika membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Umar pun kembali membaca lembaran-lembaran itu, dan tertulis firman Allah, Quran Surat Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, maka terucap dari bibir Umar, Yang mengatakan ini harus disembah saja dan tak boleh disekutukan. Saat ini beliau berada di kaki bukit Sofa, yakni di Darul Arqam.
Kemudian Umar keluar menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah Rasul, Umar mengetuk pintu. Para sahabat yang berada di sana bertanya, "Siapa kamu?" "Ibnul Khattab." Para sahabat telah mengetahui sikap keras dan permusuhan Umar terhadap dakwah Nabi, sehingga tak seorang pun sahabat berani membukakan pintu untuknya. Hingga Rasulullah SAW bersabda, "Bukakan pintu untuknya. Jika Allah menghendaki petunjuk baginya, maka Allah akan mengarahkan petunjuk kepadanya." Akhirnya, pintu pun dibuka. Dua sahabat langsung memegangi lengan atas Umar hingga ia berada di hadapan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Lepaskan dia." Para sahabat pun akhirnya melepaskan Umar. Umar duduk di hadapan beliau dan beliau bersabda, "Masuklah Islam, wahai Ibnul Khattab. Ya Allah, berilah dia petunjuk." Seketika itu Umar mengucapkan dua kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kaum muslimin bertakbir mendengar keislaman Umar. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam, semakin teranglah cahaya Islam, menambah keberanian umat Islam. Assalamualaikum, welcome to my channel di pembelajaran SKI bersama Bu Nani. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memangku jabatan Khalifah dengan wasiat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia mulai memangku Khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai Khalifah, ada beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang pertama adalah perluasan daerah Islam. Khalifah Umar bin Khattab melakukan ekspansi, yaitu perluasan wilayah secara besar-besaran. Maka dikenal dengan sebutan Futuhat al-Islamiyah. Wilayah yang dapat dikuasai pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah Suriah, Persia, dan Mesir. Tiga wilayah tersebut sangat penting dan strategis. Suriah merupakan pusat perdagangan yang sangat penting. Di samping itu, beberapa kotanya yang meliputi Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia menjadi pusat kekuatan Romawi Timur atau Kristen. Maka wilayah ini sangat penting untuk dikuasai Islam. Persia sebagai kekuatan besar pernah diperangi pasukan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah. Tetapi ketika Khalid bin Walid ditarik ke Suriah, tentara Persia menyerang pasukan Musanna bin Harisah pada tanggal 26 November 634 Masehi. Sehingga terjadilah perang jembatan. Pasukan Islam tinggal 3.000 dari semula 9.000 orang. Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan bantuan. Akhirnya pasukan Islam menang meskipun Musanna bin Harisah gugur. Mesir merupakan wilayah yang subur. Di sini terdapat benteng Babylon, pusat kekuatan Kekaisaran Bizantium. Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan Amr bin Ash karena ia telah berkali-kali ikut kafilah dagang sehingga sangat mengerti daerah-daerah di Mesir. Atas perintah Khalifah Umar bin Khattab, berangkatlah 4.000 pasukan Islam ke Mesir. Pada bulan Desember 639 Masehi, Amr bin As sampai di perbatasan Mesir. Awalnya ia dapat merebut Al-Faroma, Mesir Timur, kemudian sampai di benteng Babylon. Dan umat Islam dapat menguasai benteng tersebut dan selanjutnya dapat menguasai wilayah-wilayah lain.
Prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang kedua yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan, yaitu 1. Membagi administrasi pemerintahan menjadi 8 wilayah provinsi. Yang kedua, membentuk Baitul Mal. Yang ketiga, membentuk Dewan Perang. Setelah wilayah Islam luas, maka Khalifah Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi 8 wilayah provinsi yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara, yaitu mengurusi keluar masuknya uang di wilayah provinsi maupun di pemerintah pusat dengan ketat. Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk Dewan Perang yang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Pada masa ini, tentara Islam mulai mendapat gaji bukan sekedar sukarelawan dan dilatih dengan disiplin. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang ketiga yaitu membuat kalender Hijriyah. Pada mulanya, kalender yang digunakan secara umum adalah kalender Masehi yang banyak digunakan oleh orang Nasrani. Agar berbeda, maka umat Islam harus menggunakan kalendernya sendiri, yaitu kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik perkembangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Kalender Hijriyah dalam perhitungan harinya dengan menggunakan perputaran bulan. Penetapan tahun baru umat Islam ini atas inisiatif Ali bin Abi Thalib yang kemudian direspon oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar penetapan tahun baru umat Islam didasarkan atas peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ke Madinah. Usulan tersebut diterima dan kemudian disepakati tahun baru Hijriah adalah 622 Masehi atau sama dengan 1 Hijriah.